Walhamdulillahi rabbil alamin alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, alim wal ulama, asatiz wal asatidzah, raisul wilayah, tokoh agama, pemuka masyarakat, kepada Bapak Kepala atau Ketua Yayasan DDI, Kepala Madrasah Sanawiyah Aliyah, beserta Bapak Ibu Majelis Guru, sama-sama kita muliakan. Aparat pemerintah kita hormati, Bapak Ibu wali murid dan tamu undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik dan hidayahnya, dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Seluruh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, sama-sama kita cintai. Bukti cinta kita pada kesempatan ini, acara yang diselenggarakan oleh putra-putri kita, yang dimotivasi oleh guru-guru kita, kita mau hadir, kita mau sama-sama memberikan dukungan, baik pikiran maupun biaya, sehingga kegiatan ini terlaksana. Dan ini sebagai bentuk syiar kita, bentuk bukti takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang selalu digembor-gemborkan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di antara tanda orang yang betul-betul takwa kepada Allah, dia selalu mengagungkan syiar yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kehadirat Allah. Pada kesempatan ini dapat menyempatkan hadir berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan di tempat yang diberkahi oleh Allah ini kita mendapat barokah fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid di berbagai tempat kita ikuti, namun yang tidak kalah pentingnya mesti harus kita niatkan. Niat yang pertama tidak lain adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Karena di bab awal dalam kitab Minhajul Abidin itu ada dua hal
yang merupakan kewajiban pokok bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mencari ilmu, yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Kesibukan ini harus kita lakukan sehingga dengan mencari ilmu, mendapat ilmu, kita dapat berbuat, dapat berucap dengan baik yang menghadirkan kepada diri kita ketentraman, ketenangan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu, tadi saya arahnya ke timur karena pertama saya anggap tidak jadi acara di pulau kecil ini, ya, sehingga saya tadi keberangkatan ke sekolah, ya, berangkat ke sekolah karena yang selama ini di SMS itu istri saya, dan istri saya pun tadi baru SMS katanya jadi yang di Parit 13 Tanjung atau di DDI, sehingga saya pulang ambil ini supaya ada bedanya. Pakaian saya ini pakaian kepala sekolah karena kebetulan saya kepala sekolah. Kepala sekolah sudah 1 periode dan saat ini diangkat lagi menjadi kepala sekolah. Kepala itu ternyata Bapak Ibu, ya, menjadi kepala itu ya repot. Pening itu di kepala apa di kaki, Bu? Mumet di sirain atau sikile? Sirain. Maka dari itu kepala memiliki porsi yang sangat vital, yang sangat penting. Maka dari itu kesempurnaan milik Allah, kekurangan adalah sebab kita dan memang kodratnya manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita sebagai orang tua, tugas yang utama adalah adibu auladakum, didik anak-anak kalian, kata Sayyidina Ali. Kemudian pendidikan yang utama yang mesti harus ditanamkan kepada putra-putri kita adalah ala salasi khisolin, atas 3 perkara. 3 perkara ini wajib untuk kita berikan kepada putra-putri kita. Yang pertama, hubbi nabiyikum, agar kita mendidik putra-putri kita supaya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada kesempatan ini kita peringati hari kelahirannya. Ini adalah salah satu pendidikan kepada putra-putri kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad, sehingga dengan kenal kita akan tahu dan kita akan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agar majelis kita ini dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semerbak harum, maka zayyinu majalisakum, zayyinu majalisakum, hiasilah majelis-majelismu bisolati alayya, dengan sholawat kepada Nabi, kepadaku, kata Nabi, fa inna sholatakum syafa'ah, ya, karena dengan sholawat itu pertolonganku kusiapkan. Nur yaumal qiyamah, akan ada cahaya kelak pada hari kiamat. Maka dari itu mari sama-sama kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha
Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Irfa sama-sama. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, saat ini kita sangat-sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kesibukan yang tidak menentu. Kadangkala kita sibuk dengan diri kita sendiri sebagai orang tua, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan kita pelajari Al-Quran untuk diri kita, namun kurang memperhatikan akan pendidikan putra-putrinya. Di antara bukti yang nyata bahwasannya tidak jarang di antara orang tua itu tidak memahami syarat untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat itu tidak lepas daripada 6 persyaratan yang syarat itu insya Allah tidak jarang di antara kita paham. Yang pertama bukain, wahirsin, wastibarin, wabulghatin, wa irsyadu ustad, wa tulis zaman. Keenam-enam ini harus kita pahami. Yang pertama bukain, sehat pikirnya, cerdas. Maka agama Islam itu agama yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sehat akal, sehingga disebutkan la dina liman la aqla lahu. Tidak wajib beragama, tidak wajib melaksanakan agama, aturan agama bagi orang yang akalnya tidak waras. Jadi orang yang gila itu tidak wajib sholat. Tapi kalau ada orang yang nggak sholat, jangan disebut orang gila. Padahal yang layak untuk tidak sholat adalah orang gila. Tapi kalau ada orang yang nggak sholat disebut orang gila, itu marah. Jadi akal ini ternyata mutiara yang Allah berikan kepada kita. Akal. Jadi syaratnya akal sehat. Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat itu identik letaknya pada tubuh yang sehat. Maka kita perhatikan kesehatan putra-putri kita. Tidak jarang banyak makanan-makanan yang mengganggu kesehatan. Maka kalau bisa, kalau nggak bisa ya setidaknya diantisipasi. Jualan di sekeliling sekolah itu makanan dan minuman yang menyehatkan. Ya, maka ada penyuluhan dari tim kesehatan. Kadang-kadang anak-anak ini tiap hari es, pop es,
kandungannya kan ada karbonasinya, yang itu sangat membahayakan terhadap lambung. Lambung ini ketika bermasalah ini akan menjalar ke otak, sehingga kalau ada orang sakit asam lambung itu biasanya pikirannya kan kacau, bingung, ya. Dan kalau dia sudah bingung, sudah kacau, asam lambungnya semakin naik. Maka dari itu obat penyakit lambung yang paling ampuh adalah jangan susah. Karena susah itu akan menjadikan asam lambung itu bertambah. Sehingga selera makannya nggak ada. Orang itu kalau susah makan nggak enak. Kalau nggak percaya ibu, susah lah. Itu makan nggak enak. Makan bu, iyalah. Sama baru ditinggal suami meninggal, susah suruh makan, enak nggak? Enggak. Maka ini ibu pengen sehat jangan susah. Kenapa kita harus susah? Ya, susah itu menandakan hati kita masih kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kurangnya kita yuk? Mata diberi bisa untuk melihat gratis juga, ya gratis. Kaki diberi bisa berjalan gratis juga, ya tinggal kita ucap alhamdulillah. Maka layak untuk kita selalu memuji Allah sebagaimana yang anak-anak selalu sebut itu, Allahul kafi wasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Ya Allah, cukup nikmat Allah ini luar biasa. Nah ini akal sehat ini adalah syarat untuk mendapati ilmu, ya. Yang kedua, hirsin, sungguh-sungguh, anaknya sungguh-sungguh, gurunya sungguh-sungguh, orang tuanya juga sungguh-sungguh. Di antara kesungguhan orang tua selalu memperhatikan langkah dan gerak-gerik putra-putri kita. Ketika mau berangkat sekolah, kita perhatikan bagaimana sepatunya, bagaimana pakaiannya, sudah sarapan apa belum, apakah bukunya sudah disiapkan. Ini salah satu perhatian yang harus dilakukan oleh orang tua. Kunci kita menjadi orang tua diperhatikan anak adalah menjadi orang tua yang memperhatikan anak. Kalau anak diperhatikan, pasti kelak menjadi dewasa memperhatikan orang tua. Tapi kalau ibu bapak tidak memperhatikan mereka, jangan berharap mereka nanti dewasa memperhatikan kita. Ya ini. Maka sungguh-sungguh, gurunya juga sungguh-sungguh, tidak asal masuk. Kadang kan ada, mohon maaf, guru asal masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silahkan ditulis bab 1 tentang ini. Nanti selesai istirahat. Nah, ini. Maka tugas guru kembali kita bukan hanya taklim, bukan hanya mengajar, tapi juga tarbiyah, mendidik. Taklim wa tarbiyah ini adalah tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang ketiga apa? Memberi keteladanan. Pokoknya telunya guru mantap. Belum ngajar sing apik, kemudian mendidik mereka, membiasakan anak-anak itu untuk melakukan hal yang baik. Ya di sekolah, di luar sekolah, dia perhatian. Tapi kalau hanya mengajar, itu di sekolah saja. Tapi kalau mendidik, di mana-mana itu murid saya punya hak untuk meluruskan mereka yang salah. Tapi kalau mengajar ya, di sekolah, kalau sudah di luar, iyalah di luar itu bukan tanggung jawab saya. Nah, kalau jiwa seorang guru yang sesuai dengan konsep Islam adalah mereka di luar pun memperhatikan akhlak putra putri yang dididiknya. Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah memberikan keteladanan. Maka kalau saat ini
Wajar dong anak kita susah diarahkan, susah dinasehati. Tidak jarang orang tua itu jarang bisa dijadikan teladan. Kok bisa orang tua tidak bisa dijadikan teladan? Karena mereka dalam kehidupan sehari-hari tidak mengamalkan apa yang diajar Rasulullah. Seharusnya kita berusaha bagaimana Rasulullah ketika bangun tidur. Setelah bangun tidur mesti Rasulullah sebelum dia tegak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau kita tidak hafal doa yang panjang, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, ya. Kita doa alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika putra-putri kita akan makan, ketika akan masuk rumah, ketika mau pergi dari rumah, tolong dong ajarkan yang baik sebagaimana Rasulullah ajarkan. Masuk rumah ucap salam, keluar rumah pamit, izin kepada kedua orang tuanya, jangan sekehendak. Mau makan tolong ditegur, sudah baca doa belum? Sudah baca basmalah belum? Jadi kadang-kadang orang tuanya pun makan sambil berjalan. Na'udzubillah nih. Makannya sambil berjalan, kencingnya sambil berjalan. Ya Allah, itu tergantung kepada kedua orang tua. Apalagi kalau sudah jadi guru, kok kencingnya sambil berdiri di bawah pohon pinang, ya ini guru yang tidak bisa dijadikan teladan. Nah, maka yang kedua sungguh-sungguh wahirsin wastibarin, kudu sabar. Orang tua sabar, guru sabar, ya. Kalau tidak sabar bagaimana anak kita mau jadi? Sebab alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang memisahkan anak kita bukan guru, bukan orang tua, tapi Allah. Maka kita sabar ketika anak kita belum bisa. Kita sabar. Tugas kita adalah melatih, mengajar, membina mereka. Yang memisahkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala yang memisahkan. Kadang-kadang orang tua, khususnya ibu, tolong jangan benci kepada anak. Ketika ibu benci kepada anak, kita ingat bahwasanya ya suhtullah bisuhtil walidain. Kalau orang tua benci, Allah akan juga murka. Jadi kalau orang tua kok marah-marah pada anak, biasanya anaknya susah malahan dididik. Marah-marah, cepet toh dihafal. Kalau nggak hafal nanti kami nggak kasih ini. Sampai marah-marah, sampai otot lehernya keluar, bahkan sampai mengancam dan sebagainya. Jangan itu dilakukan. Sebab nanti kalau orang tua itu benci, takutnya murka Allah akan turun. Kalau murka Allah turun, anak tambah susah dipelajari. Apalagi kalau muncul dari mulut seorang ibu itu mengatakan bodoh ataupun goblok, ini bahaya untuk anaknya. Ya. Karena apa? Hal yang utama selain bapak ibu mengajari kebaikan, yang paling penting dan tak boleh ditinggalkan doa, Bu. Doa. Kadang-kadang kan ibu melatih begini begitu, ya, tapi ibu tidak pernah mendoakan mereka di setiap waktu. Doa yang diajarkan Rasulullah kan ada, Allahumma faqihhu fiddin wa ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin. Kalau laki-laki satu, kalau perempuan Allahumma faqihha fiddin wa ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anakku ini ya Allah paham dan mudah memahami akan agama sekaligus takwil, mereka bisa mengerti tentang Al-Quran, mengerti Al-Quran, paham Al-Quran. Ditungak nih Bu,
Ora iso bahasa yang diajarkan Rasulullah ini ya bahasane dhewe, bahasa kita. Ya Allah, jadikan putra putriku putra yang soleh, putri yang soleha, yang paham agama, yang selalu punya iman yang kuat, cinta kepada para ulama, cinta para orang tua. Nah ini doakan Bu. Kadang-kadang kan kita cuma marah-marah saja, lupa mendoakan. Kalau kita dalam sholat ya Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang paham terhadap agama, ya, paham terhadap agama wa ta'wil, dan paham dan dapat memahami isi kandungan Al-Quran serta mengamalkannya. Jadi ini yang ketiga, ibu-ibu sabar ya Bu ya, sabar. Sabar itu adalah mutiara. As-sabru diyaun. Sabar itu ada sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika kita menahan diri untuk tidak bermaksiat, itu sabar. Sabar dalam ibadah, ini macam-macam daripada sabar. Nah ini, maka Al-Quran mengatakan ada senjata ampuh sekali. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jadikan penolong datangnya pertolongan Allah ini dengan dua hal penting, yakni ista'inu bis-sabri, yakni dengan berlaku sabar, as-shalah, dan doa. Jadi sabar dan doa itu penting. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Jadi ini hal yang harus kita sama-sama pahami. Kemudian yang selanjutnya wabul ghatin. Jadi sabar ibu. Nanti dalam doa juga Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikanlah hamba yang syukur, jadikanlah hamba yang sabar. Jadi sabar Bu. Ngapa-ngapa nih kalau nggak sabar Bu, ya Allah, hasilnya tidak bagus, hasilnya tidak maksimal. Termasuk kita masak nggak sabaran, ya. Termasuk kita kerja di kebun tidak sabaran. Itu biasanya al-ajalatu minasyaiton. Kalau kita sudah maunya tergesa-gesa, buru-buru, asal-asalan, ini akan diliputkan di dalamnya itu pekerjaan-pekerjaan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat wabul ghatin. Ini tidak jarang ya. Jarang Bapak Ibu pikirkan ini, jarang kita pikirkan. Wabul ghah itu ternyata syarat ilmu manfaat, ilmu berkah. Jadi biaya, adanya biaya yang dikeluarkan oleh kita, adanya harta yang kita keluarkan untuk pendidikan putra putri kita. Makanya kalau niat orang tuanya pengen gratis, lalu pengen mendapat ilmu manfaat, itu ya jauh daripada persyaratan itu. Ibu ada yang pengen niatnya anaknya gratis begitu, ada. Jangan Bu, jangan. Berkahnya harta ketika digunakan untuk ibadah, memberi nafkah kepada putra putri. Anak saya itu juga SPP-nya bayar Bu. 1 bulan SPP itu, SPP kalau nggak bayar diketik aja di Google itu. SPP ya, Ponpes Darun Nuhat itu SPP-nya 1.200.000 per bulan. Itu SPP-nya saja. Belum yang lain-lain. Ya, dibayar. Kenapa? Wabul ghatin itu adalah syarat biaya. Kadang-kadang kan ada orang tua mengeluh diminta iuran untuk sekolah, tetapi ada ikan lewat, ada ikan bawal, ikan bandeng, ikan apa misalnya. Itu kadang-kadang dia keluar dengan ringannya membawa uang 35.000 untuk membeli ikan. Kenapa sih? Untuk biaya anak sekolah yang dijadikan aset, yang dijadikan tabungan abadi,
Kok kita merasa berat sementara untuk sesuatu yang fana kenapa kita ringan? Itulah tempuhan surga. Al jannatu huffat bil makari. Karena tempuhan surga itu selalu diganggu, selalu banyak cobaan, rintangan. Tetapi wanar dan neraka huffat bisyahawah. Neraka itu dikelilingi dengan kesenangan. Makanya ibu-ibu kadang-kadang gelangnya gede-gede kok sekolah anaknya jalur gratis. Mohon maaf, boleh tanya saya di sini SPP bayar nggak? Tidak bayar. Saya tidak pernah membebaskan SPP sejak ada aturan apapun dari pemerintah. Yayasan Islamiyah Sungai Mudan nggak pernah ada istilah gratis sekolah, nggak ada. Hanya saja ada pembebasan biaya bagi mereka yang memang keluarganya kurang mampu. Jadi yang kurang mampu dia akan lapor ke sekolah, Pak, saya kurang mampu, Pak. Jadi mampu saya hanya memberi 5.000 per bulan. Ada juga yang nggak mampu diberikan. Kenapa? Saya pengen mengamalkan kitab Ta'limul Muta'alim supaya anak yang tamat nanti betul-betul mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Di antaranya apa? Bulghah. Syaratnya mereka harus keluar biaya. Iya, orang tua kok keluar biaya. Ibu jawab jujur, pengen gratis apa pengen bayar sekolah kayak ngono lho. Sekolahnya pengen gratis, anaknya pengen pinter. Yo payah. Wong syaratnya ini dua kok. Dukain, wahirsin, wastibarin, wabulgatin. Harus cerdas, harus sungguh-sungguh, harus sabar, harus ada keluar biaya. Ini tidak ada keluar biaya. Ini keluar biaya, Bu. Ya Allah. Keluar biaya. Ini kadang-kadang marah-marah. Diminta SPP marah. Padahal ya SPP paling kalau di sini paling kalau di daerah kami cuma 50.000 per bulan. Berapa, Bu? 50.000 per bulan. 50.000 bagi 30 berapa? Satu harinya berapa? 1.000. Nah itu sedina loh. Belajar ilmu yang menghantarkan kepada keselamatan, ilmu yang menghantarkan kepada kebahagiaan abadi. Kok kita memberikan harga yang semena-mena? Bagaimana kita mau barokah? Maka Indonesia ini ya beginilah. Saya pernah ke Malaysia, ya. Di sana penghargaannya luar biasa. Saya pernah juga ke luar negeri di Arab Saudi, saya di Ummul Qura, pernah juga di pesantren Al Madinah itu. Pesantren Madinah kemarin saya kan ke sana. Itu di sana, Bu, masya Allah, karena mengamalkan amalan yang diajarkan Rasulullah, akrimul ulama fainahum warasatul anbiya, ya, mereka di sana itu penghargaan. Jadi guru itu ngisi cek, termasuk Imam Masjidil Haram itu ngisi cek. Cek itu diisi diberikan. Itu berapa nilainya, itulah yang akan dibayar. Ya Allah, kayak begitu. Saking takzim kepada para penyandang ilmu sehingga ilmunya berkah manfaat. Jadi dihormati yang namanya guru kayak di Malaysia yang ngajar ngaji. Kalau di sini ngajar ngaji ya, yo gak dibayar ya. Dan dibayar gratis kan? Gratis. Penghargaannya kurang sehingga inilah yang menyebabkan warga negara Indonesia ini kenapa kok sulit-sulit untuk maju. Negara yang paling kaya alamnya tapi negara yang miskin di hadapan negara-negara lain. Padahal Indonesia ini apa kurangnya enak. Apa coba boleh sebutkan apa yang gak ada di Indonesia? Apa yang ada di negara lain semua ada di Indonesia. Apa yang gak ada? Intan ada, berlian ada, kurma banyak kurma di Indonesia sekarang. Bahkan di Surabaya itu sudah kurma bagus. Bahkan nanam di Tanjung ini saja kalau betul-betul ya dirawat, kemudian sesuai dengan aturannya itu bisa tumbuh dan berbuah di sini. Kurma.
Apa yang nggak ada di sini? Kaktus Indonesia ada. Apa sih nggak enak di Indonesia? Semua ada. Semua ada. Emas terbanyak Indonesia, minyak terbanyak Indonesia. Kalau ada yang menyebutkan minyak terbanyak itu Arab Saudi, salah. Yang terbanyak Indonesia. Kenapa Indonesia itu kok terbanyak? Karena tidak terkumpul dalam suatu tempat. Ada dari Riau, ada dari daerah Aceh, dari daerah. Kalau dikumpulkan itu ya jauh lebih banyak Indonesia daripada Saudi Arabia. Kemudian negara yang cuacanya paling bagus sedunia mana? Indonesia. Kok bisa ngomong? Karena saya juga pernah keliling ke daerah Syam. Bagaimana di Syam? Di Syam itu ya Allah panas itu. Sampai 48, 45 derajat. Panas banget. Kalau dingin, ya Allah 6 derajat itu kadang-kadang dingin banget itu. Dingin banget. Kalau di Indonesia, Masya Allah. Maka orang Arab mengatakan Indonesia itu adalah tanah sempelan surga. Indonesia. Umat Muslim dulu itu terbanyak mana? Indonesia. Indonesia ini umat Muslim terbanyak dulu. Tapi kalau sekarang Indonesia ini tidak mencapai 90% Muslimnya. Hanya sekitar 80 bahkan kurang dari 80% itu dari hasil penelitian riset di KTP. Jadi kenapa kok Indonesia ini Islamnya kok semakin menurun? Karena tidak jarang orang menganggap Islam itu ketinggalan. Islam itu susah maju, Islam itu kolot. Kenapa? Karena Islam tidak paham dengan Islam yang sesungguhnya. Maka kita harus paham Islam yang sesungguhnya adalah rahmatan lil alamin. Selalu menebar kedamaian. Sahabat baik non muslim pun kita jadikan sahabat. Sehingga mereka itu senang dengan kita. Kadang-kala kan tidak. Islam itu keras, teroris dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang pindah dari Islam. Kalau kita mengaku Islam, ayolah kita berusaha untuk selalu berucap yang menyelamatkan, berbuat yang menyelamatkan, bergaul yang menyelamatkan, selalu lemah lembut sebagaimana pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lemah lembut dia, qaulan karima, qaulan ma'rufa. Nabi kalau ngomong bagus, kalau ngomong baik, ibu, bapak di rumah ngomong kepada anak yang baik-baik, bapaknya ngomong sama istri yang baik. Percuma kita peringatan Maulid Nabi, tapi tidak ada perubahan dari tingkah laku kita. Kita harus berubah, Bapak Ibu. Yang semula tidak semangat menjadi semangat dalam menjalankan perintah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Ibu, bulghah dengan biaya, biaya. Nah ini jangan tidak dengan biaya, ini syaratnya. Kemudian yang kelima, wa irsyadu ustadi, harus kita adanya guru. Kalau kita tidak tahu tentang suatu hal, tanya kepada guru. Sebab apapun yang kita perbuat tanpa didasari ilmu, maka tidak ada nilai yang diterima di sisi Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tapi amalnya ngawur, amalnya tanpa ilmu, maka la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang sekiranya sudah tua, merasa susah untuk belajar dan sebagainya, ayo tetap belajar. Sebab yang terakhir, yang keenam, watuliz zaman, harus masanya itu lama. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari lahir sampai ke liang lahat, belajar dan terus belajar.
jangan pernah putus belajar. Ibu-ibu ada majelis taklim sore, yasinan, di dalam yasinan mungkin ada tausiah tentang wudhu, di dalam yasinan ada tausiah tentang bagaimana zakat mal itu dikeluarkannya kapan, kemudian nisabnya berapa, bagaimana cara mendidik anak yang baik. Mendidik anak yang baik mulai dari diri kita sendiri. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perilaku ibu dan bapak yang baik itu lebih berpengaruh kepada putra putri bapak dan ibu daripada mulut yang ngomong terus tapi tidak memberikan keteladanan. Ibu nyuruh anak ke masjid, ibu nyuruh anak ngaji, ibu nyuruh anak belajar, ibu yang dipegang handphone. Payah, payah. Kalau nggak percaya coba aja. Kalau ibu nyuruh anak baca Quran, ibu mau memegang Quran, insya Allah. Ibu nyuruh sholat, ibu sholat. Ibu menyuruh anak ke masjid, ibu juga ke masjid. Insya Allah berhasil pendidikan dalam rumah tangga itu. Ini kadang-kadang kan tidak. Apalagi orang tua yang masa bodoh. Halah sembuhlah kono. Sekolah karepmu, gak sekolah karepmu. Terserah. Ini kok mengharap doa anak yang soleh. Bagaimana dia mau soleh? Sedangkan orang tuanya selalu berada dalam salah. Orang tua yang salah tidak akan bisa menjadikan putra putrinya soleh. Orang tua yang solehlah yang akan menjadikan perantara putra putrinya soleh. Maka ini harus kita gembor-gemborkan dan kita harus berikan keteladanan kepada putra-putri kita. Ayo kita cintai masjid, kita cintai sekolah. Ini madrasah menghantarkan kita. Ini kalau ibaratnya sekarang ini adalah kapal Nabi Nuh. Pengen selamat ya masuk ke madrasah, pengen selamat ya masuk ke masjid, pengen selamat ya ikut majelis taklim. Ya, kalau nggak ikut itu jangan berharap rahmat Allah. Sebab apa? Rahmatnya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang selalu dekat dengan kebaikan dan cinta kepada kebaikan. Jadi ibu-ibu ya, biarlah saat ini mungkin ya pakaian kita kurang baik, nggak menjadi persoalan. Rumah kita mungkin kurang baik, gak menjadi persoalan besar nantinya. Kendaraan kita juga tidak baik, gak apa-apa. Yang penting putra putri kita itu kita garap dengan sebaik-baiknya. Kita arahkan ke pendidikan madrasah. Kenapa? Karena di madrasah diajarkan agama, bagaimana dia paham dengan sholatnya, paham dengan bakti kepada kedua orang tuanya. Ya, jangan keliru. Kadang-kadang anak diarahkan untuk belajar hal-hal yang sifatnya duniawi. Misalnya harus belajar tentang ekonomi. Iya perlu, tapi jauh lebih perlu itu adalah tafaqquh fiddinnya dulu. Agama. Kalau agamanya api, insya Allah dia akan memperbaiki kehidupan dunianya. Hingga akhir hayatnya pun dalam keadaan baik. Jadi ini ibu-ibu diingat-ingat ya Bu ya. Dukain, wa hirsin, wa stibarin, wa bulukatin, wa irsyadu ustadi, wa tulis zamani. 6 persyaratan: harus cerdas, kemudian sungguh-sungguh, kemudian sabar, kemudian harus rela mengorbankan hartanya, kemudian ada gurunya dan gurunya harus dicintai. Dicintai bukan dirasani, tapi dicintai. Bagaimana mencintai guru? Didoakan gurunya. Didoakan gurunya. Mudah-mudahan bapak-bapak guru anak-anak saya itu selalu sehat walafiat. Dan kita sadar loh, kalau guru madrasah ini ya Allah, honornya ini tidak seberapa. Honornya nggak seberapa. Saya juga guru madrasah, kepala sekolah, honornya biasa-biasa. Ya, kalau dipikir dari situ untuk biaya hidup keluarga yang nggak bisa. Kita harus punya pekerjaan lain, punya usaha lain.
punya kebun setidaknya, punya penghasilan tetap yang lain. Kalau misalnya kita hanya dari sekolah saja, kemudian wali murid ingin gratis, bagaimana kesejahteraan guru? Kalau guru yang tidak sejahtera, apakah mungkin bisa mengajar dengan maksimal? Wah, ini so abot, berat, ya, berat. Wong guru nih sepeda nggak punya, misalnya handphonenya juga jelek, ya susah untuk berbagi ilmunya. Maka kita hormati gurunya, kita cintai, kita doakan. Kalau kita ada sedikit-sedikit harta, kita bagikan kepada guru. Karena bersedekah kepada guru, kepada orang alim, itu nilainya 900 kali lipat. Jadi gede nilainya. Sebab apa? Dengan kita bersedekah menjadi nafkah, kemudian dia semakin semangat syiarnya, semakin semangat mengajar putra putri kita. Maka ibu-ibu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk guru-guru yang ada di Yayasan DDI ini, mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya, pada kesempatan siang hari ini kita tidak bisa juga lama-lama karena ini juga dekat dengan masjid dan sebentar lagi kita jam 12 itu sudah masuk waktu zuhur. Maka dapat kita simpulkan, pertama, didik anak untuk mencintai Nabi. Kemudian pendidikan akan berhasil dengan 6 persyaratan tadi. Kemudian yang kedua, wahubbi ahli baitihi, mencintai ahli bait. Ahli bait itu siapa? Al ulama warasatul anbiya. Kok ada orang tua cinta kepada guru, wa insya Allah anaknya nanti itu akan menjadi baik. Itu otomatis Allah yang menjamin. Kalau ada orang tua senang kepada orang baik, insya Allah anaknya akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qiraatil Quran. Yang ketiga, pendidikan yang tidak boleh lengah. Di samping mencintai Nabi, mencintai para alim wal ulama, kemudian mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, tadi anak-anak kita tampilkan, mereka mengumandangkan Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu menjadi suri tauladan. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Itu ayat yang dibaca berikutnya. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Ayatnya kalau dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kalau ada orang beriman yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan rahmat. Malaikat menjemput rahmat dari Allah. Rahmat itu untuk apa? Ya, liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian semua minadh dhulumati ilan nur, dari kesesatan menuju cahaya yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima, karena kasih sayang Allah akan selalu Allah siapkan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dapat memupuk keimanan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan iman itulah hidup kita akan nyaman, hidup kita akan aman. Pokoknya ibu jangan pernah bosan. Di mana-mana ada peringatan, di mana-mana ada pengajian, datang. Diundang nggak diundang, datang. Supaya apa? Supaya kita mendapat keberkahan daripada majelis. Majelis ini majelis yang mendatangkan berkah dari Allah. Tanda majelis mendatangkan berkah, di dalamnya ada amal yang soleh-solehah.
penampilan putra putri soleh soleha tadi menampilkan ada kemanusiaan di Palestina ya, di Palestina sedang suka apa duka sekarang, sedang duka ya Allah. Kita bersyukur di Indonesia ini ya Allah, makan aman, tidur aman misalnya. Kalau di sana makan susah Bu, makan susah. Jadi hari-hari itu mencari makan. Kadang-kadang kalau kita lihat di media massa itu ada yang makan rumput Bu, rumput itu dimakan. Jadi kadang-kadang lalu kita berdoa ya Allah, Allahumma qulna wal muslimin minasyaqawati ila sa'adah ya Allah, pindahkanlah kami orang-orang Islam, orang-orang iman dari syaqawah, dari kesusahan ya, dari himpitan, dari musibah ila sa'adah menuju bahagia. Jadi kita di sini ini luar biasa Bu. Maka kalau kita syukur Bu, insya Allah hidup kita bertambah makmur. Bagaimana supaya kita menjadi hamba yang syukur, menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai dari besok, tolong Bapak Ibu perhatikan, yang belum memperhatikan putra putrinya, pakaiannya, bukunya, malam itu ditanya loh Bu, nah tadi belajar apa, dilihat. Ini kadang-kadang tidak sama sekali, dibiarkan begitu saja. Kok pengen anaknya pinter, ya nggak bisa. Padahal kalau anak itu sudah pinter, akhlaknya bagus, dimanapun dia tinggal, walaupun kita orang tua tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan kebun kelapa, tidak meninggalkan harta benda, anak itu akan aman, akan nyaman, akan terhormat kalau kita tinggalkan dua perkara. Yang pertama adalah tinggalkan ilmu, tinggalkan akhlak yang baik. Jadi ini dua hal penting. Asal kita berilmu, berakhlak luar biasa. Nah ini ilmu akhlak, ilmu akhlak. Kalau hanya berilmu tanpa akhlak, maka kita hina. Bisa hina di hadapan manusia, bisa hina di hadapan Allah. Supaya kita tidak hina di hadapan manusia, di hadapan Allah, maka satu, ilmu. Yang kedua, akhlak. Kalau sudah kita punya ilmu, ilmu yang mengantarkan kepada keselamatan, memperbaiki akhlak-akhlak kita. Omongannya sing api-api, ucapannya yang bagus. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang kotor, apalagi kalimat-kalimat sebagai bentuk kemarahan kepada putra-putri kita. Bisa jadi menjadi doa. Nah kalau sudah menjadi doa, ini bahaya. Wah, anak kok kayak kancil. Nah, akhirnya anaknya suka menipu dan sebagainya mungkin. Anaknya susah diarahkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari awal sampai akhir ketegangan kita duduk di sini. Mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, ayo jaga kekompakan. Guru-guru juga kompak, antar madrasah aliyah sanawiyah, guru-gurunya harus saling berpadu. Jangan sampai memutus silaturahim, karena Rasulullah sangat benci. Dan Rasulullah sangat tidak mencintai kepada hamba umatnya yang memutuskan silaturahim. Kalau pengen berkah hidupnya, selalu beramal soleh-solehah dan sambung silaturahim. Orang nyambung silaturahim, umurnya dipanjangkan oleh Allah, diberkahi, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu pengen anaknya berhasil, bagus hari ini datang silaturahmi kepada guru, guru silaturahmi kepada orang tua, anak silaturahmi kepada guru dan orang tua. Berhasillah pendidikan kita. Tidak jarang kadang-kadang sampai tamat, ini orang tua gak kenal sama gurunya. Sampai tamat, guru gak kenal sama orang tua wali murid. Ini jangan sampai terjadi. Maka ada baiknya Bapak Ibu majelis guru adakan pertemuan wali minimal
6 bulan apa minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan sekali pas pembagian rapor itu dikumpulkan wali murid seperti ini, disampaikan hal-hal yang baik, kemudian disampaikan juga masa depan kita. Itu selalu saya sampaikan. Di sana itu ada pertemuan wali murid, bahkan ada wali murid yang usul untuk meningkatkan DPP. Jadi DPP di sana itu 50.000, itu ada yang usul minta ditambah. Ini wali murid. Akhirnya wali murid itu buat tanda tangan bersama mendukung dinaikannya DPP. Ya, ada yang sanawiyah itu 30.000. Kalau sanawiyah itu 30.000, kalau ibtidaiyah itu 25, kalau nggak 20.000. Itu DPP. Jadi setiap bulan gurunya gajian. Setiap bulan itu gajian. Nanti 3 bulan sekali itu menerima lagi gajian dari dana bos. Kemudian 6 bulan lagi guru-guru dapat gajian dari insentif. Karena hal itu tidak sesuai dengan kerja mereka. Ya Allah, kadang-kadang rumah mereka tinggalkan demi apa? Anak bapak ibu guru. Ini anak-anak wali murid ini. Demi anak bapak ibu rela mengorbankan segala sesuatunya. Ayolah sama-sama ibu hargai mereka sehingga ilmu anak kita menjadi manfaat. Saya ngomong, saya melakukan. Saya tidak pernah menyepelekan kepada guru anak-anak saya. Bahkan ketika anak saya sekolah di Kediri, tamat di Kediri, dan sekolah di Kediri sudah selesai. Sekarang mondok di Jawa Timur, masih itu dekat Sunan Gunung Derajat. Ya, Sunan Derajat, Sunan Derajat, Sunan Derajat. Jadi Bapak Ibu, ini kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada kita, dan mari kita tutup dengan membaca sholawat syifa. Mudah-mudahan hati kita ini dilapangkan oleh Allah, disehatkan lahir batin kita oleh Allah. Kita baca sama-sama sholawat syifa, dan nanti dilanjutkan satu juga sholawat kebahagiaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharap pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin wa nuril wa biyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.